Dan hari ini kita akan bersama-sama berbicara tentang memilih tetap percaya. Saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang tindakan iman, inilah sebenarnya kalau kita berbicara tentang buah. Saudara, buah yang bisa dinikmati, bisa dilihat oleh orang lain. Saudara, satu hal yang sangat menggembirakan kita sebagai bangsa Indonesia, saudara, tahun 2020 sebetulnya ada rilis survei, saya tidak tahu kalau pasca pandemi itu hasilnya bagaimana. Tapi lembaga yang kredibel, Gallup Institute ya, itu mengadakan survei dari 34 negara. 34 negara disurvei dan hasilnya itu negara Indonesia adalah negara yang paling religius. Bersyukur dong, kita tepuk tangan lah. Ya. Juara 1 loh. Ini bukan korupsi ya. Yang paling religius. Memang negara kita ya korupsi pun pakai nama Tuhan kan. Jadi kelihatan religiusnya. Saudara, ini menggembirakan. Tentu yang disurvei ini kan berarti menyangkut apa? Aktivitas, kegiatan, sikap yang diperlihatkan oleh mayoritas. Karena angkanya itu 94,6%. Itu poinnya A kan? 94,6, udah 95 kan? Udah A. Saudara, ini ketika saya membaca artikel ini, wah luar biasa ya. Nah, tetapi yang mengkhawatirkan adalah karena saya dan saudara tinggal di sini. Semestinya hasil yang besar itu 94,6% itu semestinya dibarengi dengan tindakan-tindakan yang real, yang nyata, bahwa saya dan saudara bukan hanya aktif dalam aktivitas keagamaan, tetapi juga memiliki sikap perilaku sesuai dengan kepercayaannya. Ya kan? Ini tadi survei itu bukan kekristenan ya, keagamaan. Jadi apa saja agamanya, bukan menyurvei orang Kristen, ya, tapi termasuk di dalamnya orang Kristen lah. Nah, saudara, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang memilih tetap percaya. Saya ingin kita membuka kebenaran firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-6. Saya minta maaf ya, batuknya belum sembuh-sembuh, jadi saya pakai masker ya. Yohanes 6, kita akan membaca ayat yang ke-60 sampai dengan ayat yang ke-69. Yohanes 6 ayat 60 sampai dengan 69. Kalau sudah mendapatkannya, saudara, saya akan membaca secara perlahan untuk kita. Kita boleh memperhatikan dalam Alkitab kita masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya,
apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Saudara, saya sengaja mengajak kita membaca mulai dari ayat yang ke-60, paling tidak saudara mengerti gambarannya. Karena sebenarnya saya ingin jelaskan ayat 67, 68, 69. Pertanyaan Yesus, apakah kamu tidak mau pergi juga? Saudara, Injil Yohanes, Injil yang berbeda dari Matius, Markus, Lukas. Matius, Markus, Lukas itu perspektif murid-murid Yesus tentang Yesus. Injil menurut Matius, Injil menurut Lukas, Injil menurut Markus. Jadi bagaimana Lukas melihat Yesus sebagai seorang dokter? Maka ada banyak memperhatikan hal-hal detail menyangkut profesinya seorang dokter. Bagaimana Matius sebagai seorang pemungut cukai melihat ya Yesus dari perspektifnya. Tetapi Yohanes, Injil Yohanes adalah Injil yang berbicara bagaimana dari pihak atas menjelaskan tentang siapa Yesus. Maka kalau saudara membaca kitab Injil Yohanes, saudara menemukan banyak istilah akulah, 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 akulah. Akulah terang dunia, akulah roti hidup, akulah air hidup, akulah, semua sebut itu. Yohanes ingin menjelaskan bahwa dari sisi sudut pandang Allah, siapa Yesus itu. Dan saudara, konteks pasal yang ke-6 ini, bagaimana Tuhan Yesus mulai mengatakan siapa dirinya. Yaitu menyangkut dia sebagai roti hidup. Dia datang dari Bapa, saudaraku. Saudara, mungkin kalau kita membaca gini, apa yang masalah ya? Mungkin kita nggak menemukan masalahnya ya. Karena kita bukan orang pada masa itu. Tetapi orang pada masa itu punya konsep yang jelas. Siapa itu Allah? Nah, kemarin ibu-ibu membuka kitab Ulangan pasal yang ke-6. Mulai ayat yang ke-4. Shema Yisrael. Ya kan? Dengarlah Israel. Tuhan itu Allah kita, ya. Tuhan itu Esa. Itu satu pengakuan kredo yang enggak bisa ditawar-tawar. Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad, itu enggak bisa ditawar. Nah, sekarang orang banyak itu mendengar kata-kata Yesus. Sudah, sekali lagi mungkin kalau kita yang tidak punya pandangan yang kuat terhadap ini, susah memahaminya. Tapi kalau saudara mengerti konsep bagaimana Allah bagi orang Israel bisa mengerti. Itu Allah satu, sekarang Yesus menyatakan diri sebagai Allah. Yang dari Allah. Berarti gak satu dong pemahamannya. Apalagi dikatakan kalau tidak melalui dia, mereka enggak hidup. Perkataan ini keras. Alkitab mencatat. Menggoncang para pengikutnya. Sudah di dalam bagian yang lain sebenarnya ada juga hal-hal yang lain yang Yesus katakan. Yang keras juga. Terutama kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tapi karena letterlik pertanyaan yang ada, pertanyaan apakah kamu akan pergi juga di sini, saya ambil dari sini. Saudara. Nah, saudara, maka ketika banyak orang mengundurkan diri, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Saudara, memilih tetap percaya. Saya akan menjelaskan dua hal saja hari ini. Yang pertama, saudara, apa yang sering menjadi alasan pengikut Kristus, orang yang menyatakan diri percaya kepada Kristus itu meninggalkan Kristus? Apa yang sering menjadi alasan penyebab
Orang percaya itu kecewa dan meninggalkan Kristus. Sebenarnya kita bisa sebut beberapa hal dalam bagian kitab-kitab yang lain. Paling tidak kalau saudara membaca kitab-kitab sastra, kita membaca kitab Ayub dan Mazmur, salah satu yang mengganggu hubungan kita dengan Tuhan kita itu apa? Kesulitan atau masalah hidup. Saya kira tantangan ini tantangan yang abadi sebelum kita mati. Karena saudara siapapun tidak imun terhadap tantangan hidup, penderitaan. Penderitaan ini bisa menyebabkan orang meninggalkan Tuhannya. Penderitaan ini bisa menyebabkan orang meninggalkan Kristus. Saudara, maka hati-hati dengan ajaran-ajaran yang hanya memfokuskan percaya Yesus diberkati. Karena kalau engkau salah, maka ketika engkau mengalami penderitaan hidup, engkau akan cepat-cepat meninggalkan Kristus. Karena tidak sesuai dengan imanmu. Saudara, maka kalau saudara membaca cerita Ayub, kisah Ayub bagaimana dia terguncang imannya sebagai orang yang saleh, sebagai orang yang taat kepada Tuhan, sebagai pria yang belajar hidup kudus, bukan hanya dirinya yang kudus tapi mengkuduskan seluruh keluarganya, tetapi dia menghadapi begitu penderitaan. Satu persatu yang dimilikinya hilang secara tiba-tiba. Dengan berbagai sebab lah ya. Ada karena bencana, ada perampokan dan sebagainya. Sudah perhatikan pergumulan Ayub. Saudara, dalam kitab Mazmur juga sudah bisa melihat itu. Saya sengaja tidak ambil ayat-ayatnya. Karena ada banyak sebenarnya dalam kitab Mazmur. Bagaimana Daud justru yang memicu, yang menjadi penyebab akan kecelakaan atau masalah atau penderitaannya bukan orang lain. Tapi orang dekatnya, mertuanya yang notabene rajanya. Atau rajanya yang notabene mertuanya ya, rajanya dulu ya. Iya kan? Itu yang mengancam. Orang-orang di sekelilingnya yang dia sangat hormati sebagai raja, yang dia sangat hormati sebagai papa mertua, yang dia sangat hormati karena dia selalu menghibur dia juga. Kerjaan Daud kan menghibur Saul kan. Pas main kecapi gini atau gini sih, ya kan? Dilempar penakan, pas main kecapi dilempar tombak. Penderitaan hidup bisa membuat orang meninggalkan Tuhan. Apalagi yang bisa membuat orang meninggalkan Tuhan, tidak mau mengikut Tuhan. Dalam zaman Yesus seringkali dicontohkan salah satu umpamanya. Ketika, kalau sudah membaca dalam Matius 19, orang muda yang kaya, dia datang kepada Tuhan Yesus. Dan dia bertanya, guru yang baik, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan supaya aku dapat memperoleh hidup yang kekal? Memang Tuhan Yesus jawab, oh lakukanlah hukum Tuhan lah gitulah ya. Kasihlah bla 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 gitu. Dia bilang apa? Kalau itu mah dari kecil, dari muda saya sudah lakukan. Mana lagi yang kurang? Ya kan? Orang hebat loh ini. Dia kaya, punya posisi tinggi dan dia saleh kan berarti dia nggak melanggar apapun. Apakah ada yang kurang kasarnya? Mana lagi yang kurang? Jawaban Yesus sederhana, saudara. Kalau kamu ingin sempurna, pergi. Jual hartamu dan ikutlah aku. Alkitab menulis apa? Setelah mendengar perkataan itu, Alkitab menulis apa? Pemuda ini meninggalkan Yesus dengan sedih. Ditulis juga sebabnya. Kenapa? Karena hartanya banyak. Saudara, nanti saudara membaca dalam kitab Timotius termasuk Yakobus,
Diangkat bagaimana materi, harta, benda, kekayaan bisa menjadi penghalang orang meninggalkan Kristus. Saudara, kalau bicara kekayaan, materi dan lain sebagainya termasuklah paket. Kadang-kadang masalah pekerjaan, termasuklah paket. Kadang-kadang masalah apa? Jabatan. Meninggalkan Kristus. Nah, tapi dalam Injil Yohanes ini sangat ditekankan bukan kedua hal itu. Alasan orang meninggalkan Kristus. Saudara, kenapa Injil Yohanes mencatat perkataan ini keras? Saudara tahu kenapa penyebabnya? Karena perkataan yang disampaikan Yesus tidak sama dengan konsep yang mereka pikirkan. Saudara sadar atau tidak, setiap kita masing-masing punya kebenaran menurut versi masing-masing. Disadari atau tidak, saya dan saudara punya kebenaran yang engkau yakini sendiri. Ketika orang berbicara sesuatu yang berbeda dengan kebenaranmu, apa yang kau lakukan? Engkau akan anggap salah kan? Ya kalau orang yang tidak berpengaruh nggak masalah kan? Saudara nggak ikuti saja, selesai kan? Tapi persoalannya yang bicara ini siapa? Tuhan Yesus. Saudara, salah satu di dalam masa passion ini juga yang kita perlu belajar, karena dalam ayat tadi disebut ya, bahwa di antara murid-murid itu Tuhan Yesus sudah tahu akan ada yang mengkhianati. Dan saudara tahu kenapa sebetulnya Yudas mengkhianati? Ini kita berbicara dari sisi kita ya. Padahal dia pengikut Yesus. Yudas ini paling dipercaya loh. Dari mana kita tahu? Jadi bendahara kan? Orang yang paling dipercaya kan jadi bendahara kan? Kalau Anda nggak dipercaya mana jadikan bendahara? Di mana-mana dari dulu. Tapi kenapa justru orang yang dipercaya meninggalkan Kristus? Karena dia mengikut Yesus tapi dengan konsep kebenarannya sendiri. Saya tidak tahu apa yang ada dalam pikiranmu sekarang menyangkut kebenaran. Tapi saya mau katakan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Kalau engkau mengikut Yesus, apapun siapapun engkau, bagaimanapun engkau hebatnya, apapun jabatan yang pernah engkau pegang, tapi engkau mengikut dengan pola pikirmu, maka meninggalkan Kristus bisa menjadi salah satu pilihan kita. Kalau kita tidak berubah. Saudara, ketika kita melihat inilah alasan-alasan itu, saya dan saudara ingin belajar dari murid Yesus. Maka ayat yang ke-67 tadi, apakah kamu tidak mau pergi juga? Saya membayangkan ya, umpamanya mau ditanya gitu, gimana kamu? Kalian gak pergi juga? Umpamanya 12 itu pergi, gimana Yesus ya? Kan orang sudah nih, gimana kamu? Kamu gak pergi juga? Kan itu banyak loh, ikut bukan 1, 2, apa bukan puluhan kan? Kalau Yesus pergi kemana-mana kan ikut itu bisa ratusan kan? Mungkin bahkan ribuan. Yang selalu ikut itu ratusan lah minimal. Dan mereka satu-satu undur. Gimana kamu? Kamu gak pergi juga? Saudara, apa yang dijawab Simon Petrus ini yang kita akan belajar bersama-sama. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Saudara, yang dipermasalahkan orang lain karena Yesus mensejajarkan diri dengan Tuhan Allah, dengan Yahweh, dengan Adonai Elohim, Yahweh Elohim.
Yang Petrus angkat justru sebagai kebenaran, dia sebut sendiri. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sudah bisa lihat bedanya? Orang banyak, Tuhan ini yang jadi masalah. Tapi Petrus dan teman-teman kenapa bisa stay di situ? Kecuali Yudas, ya itu pura-pura ya, dia malu juga kan. Mau nyelonong pergi kan gak enak ya. Masa dari 11 dia pergi sendiri? Ada sih orang yang gitu-gitu kan. Ya pokoknya ikut aja lah, padahal hatinya gak setuju, ya udahlah ikutlah. Ada gitu kan. Yudas lah itu, diceritain ini maksudnya. Saudara, pengakuan ini yang membuat Petrus dan murid-murid tetap ada di sana. Memilih untuk percaya Yesus adalah Mesias. Saudara, kalau saudara suka membaca atau mengikuti YouTube apologet, bukan apologet ya, apa? Orang yang suka menyerang kekristenan, kan selalu bertanya gini, kapan Yesus ngomong dirinya Tuhan? Kapan Yesus ngomong dirinya? Itu aja kan ya? Itu aja yang ditanyakan ya. Ya. Kapan orang kaya pernah bilang dirinya kaya? Kapan orang pintar pernah bilang dirinya pintar? Kapan orang cantik pernah bilang dirinya cantik? Kalau orang kaya ngomong dirinya kaya itu enggak kaya. Kalau orang pintar ngomong dirinya pintar itu enggak pintar. Kalau orang cantik ngomongnya dirinya cantik itu sok cantik. Ya kan orang gak pernah ngomong, tetapi perilaku, tindakan, perbuatan yang dinyatakan Yesus memperlihatkan dia Allah. Saya ini orang rendah hati loh. Apa dia orang rendah hati? Ya sombong namanya. Orang rendah hati mana mau ngomong dirinya rendah hati? Gak ada. Murid-murid, kenapa dia bisa bilang Yesus itu Tuhan? Saudara, saya bersyukur karena kemarin ada kesempatan untuk pergi ke Israel kan ya. Jadi secara memang sudah beberapa kali rencana mau ke Israel, tetapi selalu ada saja halangan gak jadi. Dari tahun 2013, 2015 memang mau pergi, tapi selalu ada halangan gitu yang saya susah meninggalkan. Jadi memang ini sifat saya yang kadang-kadang mengganggu juga ya diri saya. Saya susah pergi lama-lama begitu, ya kan? Pergi lama-lama. Karena apa? Pikiran saya fisik di sana, tapi pikiran di sini. Ya kemarin jalan juga saya selalu pikirannya di sini. Gimana gitu, tetap kepikiran. Jadi makanya orang bilang, loh, Pak Sumari belum istirahat ya. Kan saya selalu nunggu doa pagi di sini. Di sana jam 12, ya kan? Selesai doa pagi karena udah capek kan, ngantuk, ketiduran. Maka renungannya kalau siang-siang ya karena selisih jamnya 6 atau 5 jam kan. Ya kan? Saya pikir masih bangun pagi, udah jam 11 ya. Jadi saya pernah WA beberapa orang, selamat pagi. Ini udah sore. Ya kan? Tapi ya itu pikiran ya. Makanya kalau suruh ninggalkan lama-lama saya nggak pergi. Nah, saudara, 2015 saya sebetulnya sudah persiapkan dengan matang rencana pergi. Karena kalau 2013, 2015 itu pergi bukan sekedar tour, tapi pergi kami dari Sunlight Ministry. Dari Sunlight Ministry itu kita sudah di briefing, ada materinya, ada modulnya. Jadi saya sudah pelajari modul itu lengkap, terutama yang di Israel ya. Jadi waktu 2015 itu saya nggak bisa pergi karena waktu itu saya penempatan di Palembang, saya tempat yang baru dan saya tidak mungkin meninggalkan tempat yang baru selama saya harus pergi 15 hari. Bagi saya itu nggak mungkin, nggak bisa saya begitu. Jadi saya bilang saya nggak pergilah. Ya mereka sempat ya mungkin kalau dibilang kecewa marah-marah lah orang itu kan. Karena kan semua sudah diatur kan. Saat diganti kan susah. Tapi saya tetap ada kekeh dalam pendirian saya nggak pergi. Saya nggak mungkin tinggalkan ini. Apalagi saya baru. Saya perlu memberikan waktu saya. Jadi nggak pergilah. Ya tapi bersyukurlah kemarin jadi pergi, ya kan, panjanglah ceritanya. Nah ketika sampai di sana, mungkin orang lihat saya tidak senang, orang lihat.
Karena saya ketika mengunjungi satu tempat, saya tidak pikir tempat-tempat itu. Yang saya pikirkan, bagaimana ya Yesus pada masuk itu. Karena kami di Sunlight Ministry itu, kami belajar ceritanya, di sini dia ngelakuin apa-apa gitu materinya. Jadi kalau saya mengunjungi satu tempat, saya tidak larut euforia pegang-pegang itu ya, apa perahu atau apa, enggak. Iya kan? Di Kana sih sebenarnya suami istri lebih bagus ya. Jadi suami istri lah ke sana. Nanti di Kana kan ya. Saya kemarin sendiri. Saya enggak mungkin cari istri juga kan. Ya. Jadi ketika saya berkunjung itu saya berpikir, Yesus dulu bagaimana ya? Waktu di bukit itu yang Yesus khotbah ucapan bahagia itu khotbah di bukit itu ya. Saya bayangkan Yesus duduk di sini. Murid-murid di sana, ya kan? Waktu memberi mujizat 5 roti 2 ikan, kira-kira Yesus di sini. Bayangan saya seperti itu. Nah, setiap kali tempat kan selalu Yesus tuh dengan banyak orang. Tapi yang saya selalu bayangkan adalah murid-murid itu di sekitar Yesus. Itu tempat kan salah satu tempat itu kan bukit ya, jauh gitu ya. Saya bayangkan ya, Yesus dari atas gitu ngomong, gimana lah dengarnya di yang paling ujung sana. Apalagi itu kan dekat pinggir danau kan, gimana lah dengar yang paling ujung sana. Murid-murid kan dekat, mungkin suaranya kencang juga kan. Makanya kalau ibadah duduk di depan aja, supaya jelas gitu, paling ujung ya. Enggak lah ya, ini kan sekarang soundnya bagus. Kalau dulu kan enggak ada. Jadi yang saya mau ceritakan itu, kadang-kadang kenapa orang itu mudah kali meninggalkan Yesus, orang banyak itu. Ya karena dia nggak ada kedekatan dengan Yesus. Ikutnya cuma ikut mungkin tadi ngomong apa sih Yesus? Oh gini, salah pula yang nyampaikan kan bisa jadi kan. Tadi ngomong apa sih? Oh gini, enggak tadi suaranya nggak jelas. Mungkin gitu ya. Ini apa bayangan saya, ya kan? Tapi muridnya kan dekat ya. Terus Yesus itu kan nepotisme juga ya. Maksudnya itu kalau dia ngomong gak jelas dia kumpulkan lagi muridnya, ngomong lagi. Jadi kalau itu gak jelas itu murid, memang murid yang keras kepala itu. Saya membayangkan, oh iya ya, oh pantas murid-murid bisa mengerti, pantas murid-murid jelas. Karena apa? Kedekatan. Itu perjalanan dari satu tempat ke tempat lain itu kan gak dekat. Dari Galilea ke Kana itu naik mobil aja lama, apalagi jalan kaki. Dan itu kan murid-murid kemana? Di situ nginap, di jalan, tidur, makan bersama, ngomong terus kan. Poin yang saya mau sampaikan adalah, kenapa Petrus dan murid-murid bisa mengeluarkan statement Tuhan? Kenapa Petrus dan murid-murid bisa mengatakan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Karena relasi yang dekat dengan Kristus. Saudara, engkau boleh ngomong apa saja, engkau boleh seperti apa saja orangnya, kalau relasimu dengan Kristus itu enggak dekat, maka tantangan-tantangan yang saya sebutkan tadi akan gampang membuatmu meninggalkan Kristus. Tapi ketika engkau mengenal Yesus secara pribadi dengan baik, tantangan apapun engkau bisa tahu, Tuhan, engkau yang hidup, engkau yang benar dari Allah. Saudara-saudara, pemahaman ini sebenarnya pengertian ini yang mencoba dari gereja ini, coba memberikan fasilitas sarana untuk saudara mengalami relasi yang dekat dengan Kristus. Saudara, kalau kita berbicara tentang Kristus, prioritas Kristus itu ada 6. Jangan khawatir, saya nggak akan jelaskan satu-satu. Saya cuma ngomong 6. Satu apa? Doa. Itu prioritasnya. 2 apa? Taat kepada agenda Bapa.
Saya waktu kunjungan ke Kanaan, saya ingat Yesus ngomong kepada mamanya, ibu ibu mau apa daripadaku? Waktunya belum tiba. Yesus ngomong gitu kan? Yesus taat dengan agenda Bapa. Yesus itu yang betul-betul memprioritaskan firman. Yang ketiga, ya, sekalipun banyak orang nggak memahami. Yang keempat, Yesus itu pribadi yang selalu mengagungkan Bapa. Yang kelima, Tuhan Yesus itu dalam kehidupannya itu memang selalu membangun hubungan dengan orang lain. Untuk memberitakan, melakukan rencana-rencana Allah. Dan yang keenam, dalam segala sesuatu itu, Yesus selalu membiarkan diri dipimpin oleh Roh Kudus. Maka untuk mengingat prioritas Yesus, hafal saja. Memang harus pakai bahasa Inggris ya, karena untuk akronimnya enak. Roh Kudus di atas, Holy Spirit, yang tadi doa, ketaatan, firman, penyambahan atau pengagungan, dan hubungan pakai istilah power. Pray, ya, obedience, word, firman, kemudian exalting the Father, kemudian relationship. Saudara, ini yang coba gereja fasilitasi. Ada doa pagi di sana, belajarlah. Ada gerakan membaca Alkitab, bacalah. Ada komunitas cell group, bergabunglah. Apalagi? Ada komunitas-komunitas kategorial yang lain, apakah pasutri, apakah itu pemuda-pemudi, apakah itu kaum ibu, apakah itu kaum bapak, bergabunglah. Karena tanpa relasi yang dekat, saya mau katakan kepada Anda, tantangan hidup kita makin hari makin besar dan bisa membuat kita meninggalkan Kristus. Saudara, saya akan mengakhiri khotbah saya hari ini dengan satu cerita iman yang saya mendengar dari tour guide kami. Saya sengaja tidak buat PPT hari ini karena takut kepanjangan, karena sedikit-sedikit cerita, pamer sedikit, pernah ke Israel gitu. Jadi saya takut kalau buat PPT jadi panjang, kelamaan. Jadi ada di sana salah satu tempat tuh yang kami kunjungi, orang Indonesia suka kenalnya sebagai gereja sampah. Saya pikir kok gereja sampah, saya bayangkan, oh berarti itu gerejanya kayak sampah begitu ya. Ini kadang orang Indonesia itu buat istilah yang nggak membangun gitu ya, gereja sampah. Kok jauh-jauh dari Indonesia kunjungan sana gereja sampah. Saya pikir kan mendingan ke Bantar Gebang aja, ya kan, tempat sampah. Nah, tour guide kami bilang begini, kita akan mengunjungi gereja mukjizat. Tadi pemandu kami bilang mau ke gereja sampah, ini ngomongnya gereja mukjizat. Jadi kami tanyalah, lalu dijelaskanlah, memang gereja ini posisinya adalah di tempat di mana satu komplek itu memang tempat itu recycling itu pengolahan sampah, ya. Jadi memang di mana-mana sampah memang, ya mungkin benar juga lah gereja sampah kan, ya kan. Itu gereja BPK, kalau sekitarnya itu banyak BPK kan, kita kan suka gitu ya. Jadi begitulah. Nah saudara, yang menarik buat saya itu cerita dari gereja ini. Kenapa dinamakan mukjizat? Jadi ceritanya itu begini kira-kira, ya begini ceritanya. Oh jangan apa kali ya. Ini cerita iman, bukan misteri. Nah, suatu ketika ada seorang pastor, ya, yang memimpin satu gereja yang kecil, gak begitu banyaklah jemaatnya. Nah, Mesir pada waktu itu dikuasai oleh orang-orang yang kepercayaannya yang lain. Nah, salah satu pemimpinnya, seorang khilafah ini, dia juga belajar tentang Alkitab ternyata. Tapi dia tidak suka dengan orang Kristen. Maka dia ingin memakai Alkitab untuk membinasakan orang Kristen. Anda tahu apa yang dipakai? Yang dipakai adalah ayat yang mengatakan kalau kamu punya iman, kamu bisa berkata kepada gunung ini, beranjaklah ke sana, bisa pindah itu gunung. Jadi dia panggillah
Dia datangilah pastor itu. Kalau kamu memang benar-benar Kristen, kamu doalah kepada Tuhanmu. Pindahkanlah gunung ini. Salah satu gunung di Mesir. Kalau tidak bisa pindah, taruhannya apa? Semua orang Kristen di situ akan dibinasakan. Ini bukan main-main, bukan ledekan kayak di YouTube. Karena yang memberitakan ini kan penguasanya kan. Ini pastor ini menjadi satu. Bagaimana dia memindahkan gunung? Maka dia kumpulkanlah jemaatnya. Dia mulai aja jemaat ini berdoa puasa. Karena ini tantangan iman. Bagaimana bisa memindahkan gunung? Kalau tidak, maka taruhannya semua orang Kristen itu dibinasakan. Saudara, pastor ini meminta supaya setiap jemaatnya doa puasa di gereja. Ada salah satu gereja yang letaknya tidak begitu jauh dari yang gereja sekarang itu. Saudara, setelah doa puasa, ya ada cerita-cerita lain, tapi dia bilang begini kepada jemaatnya. Saya minta setiap jemaat menyebutkan Kyrie eleison. Kyrie eleison itu Tuhan kasihanilah kami. Kalau dalam liturgi Katolik itu suka Tuhan kasihanilah kami, kayak gitu. Kyrie eleison itu disebut. Pastor ini memerintahkan supaya setiap jemaat menyebut 500 kali Kyrie eleison itu. Setelah beberapa lama puasa. Sudah apa yang terjadi? Belum sampai 500 kali. Dalam cerita iman itu, gunung itu bergeser. 10 km atau bagaimana dari tempat semula. Saudara, kisah iman inilah yang melatar belakangi berdirinya gereja. Gereja mukjizat itu. Itu gereja kagak ada atapnya begini. Bapak Ibu yang pernah ke sana kan, pernah perhubungannya, kan ada batu saja, batu. Itu tempat duduknya ribuan kayak studio, tapi nggak ada atap, nggak ada gereja, itu cuman batu di lereng bukit gitu. Saya bayangkan kalau di Indonesia kan udah longsor ya, tapi itu batu benar. Dan sampai hari ini, setiap hari Kamis di gereja itu ada ibadah yang datang dari berbagai tempat dan mujizat terjadi. Saudara, tantangan iman selalu ada. Tapi ketika engkau memilih untuk tetap percaya, dalam situasi kritis pun, Tuhan akan nyatakan. Orang gak banyak berdoa, dia hanya bilang, Tuhan kasihanilah kami. Karena gak bisa kan berdoa, Tuhan dalam nama Yesus pindahlah gunung, gak bisa kan. Dia cuma bilang, Tuhan kasihanilah kami. Kiranya dalam tantangan hidupmu apapun yang kau hadapi hari ini, engkau memilih tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Saya ingin kita menyanyikan lagu yang tadi saja, yang terakhir tadi, yang mau firman, ku tetap percaya. Rapnya saja. Saya sekalian undang untuk singer maju ke depan. Saya ingin kita mengambil sikap doa. Rapnya saja. Tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi
pernah ku ragu, ku tetap percaya. Saudara, saya tidak tahu apa yang kau hadapi hari ini. Yang itu juga boleh menjadi tantangan imanmu. Mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah yang lain, masalah kesehatan, masalah keluarga, pekerjaan, pasangan hidup. Mungkin juga masalah pandanganmu atau masalah apa saja. Sudah, biarkan lagu ini menjadi doa kita. Mari sampaikan lagu ini dan biarlah ini menjadi satu doamu di hadapan Tuhan. Tuhan, apapun yang kami hadapi, kami ingin tetap percaya. Tuhan, sekalipun banyak hal yang kami kadang tidak mengerti, tapi kami ingin tetap percaya. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap